ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan masalah Kitabul Hajj, yang dimana membicarakan tentang masalah manasik haji dan umrah, dan kita telah membahas tentang masalah syurut, kemudian rukun, kemudian wajibat, begitu pula dengan sunnah-sunnah dan larangan-larangan dari ihram. Termasuk di antara larangan ihram yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-jima', yaitu berhubungan badan antara suami dan istri. Kenapa pembahasan ini dibahas, ikhwani fillah? Karena enggak tahu ya, saya sendiri merasakan atmosfer ketika hajian itu berbeda. Atmosfernya itu panas gitu. Kalau enggak bawa istri itu berat gitu. Bawa istri jauh lebih berat. Seperti itu. Kenapa? Makanya sampai kalau jamaah haji itu ada namanya kamar barokah. Kamar barokah. Itu udah maklum sudah masyhur di kalangan orang jamaah haji yang disebut dengan kamar barokah. Ada hasilnya juga bagi yang jualan, alhamdulillah gitu. Karena apa? Kadang orang beli satu hari disewakan berapa? 2 jam sebagai kamar barokah. Ada yang nyewa 1 jam, tergantung umur. Gitu kan. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu luar biasa atmosfer di dalam urusan haji, dengan capeknya, panasnya. Maka apa? Maka para ulama menjelaskan tentang atharul jima' alal hajj. Nah, orang-orang yang mereka berjima' ketika haji ini terbagi menjadi 3. Ada yang dia qablat tahallul awal. Jadi sebelum tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Jadi tahallul itu kalau hajian itu ada 2. Ada yang disebut dengan tahallul awal, ada yang disebut dengan tahallul tsani. Tahallul awal itu yaitu yang sudah mengerjakan sebagian pekerjaan di tanggal 10. Ya kan? Di tanggal 10 itu ada berapa kegiatan? Yang pertama lempar jamarot. Kemudian yang kedua tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga itu apa? Tahallul, yaitu cukur. Ini tiga pekerjaan ini. Kalau mengerjakan 2, ya kan? Maka dia telah tahallul awal. Dia lempar jamarot, kemudian dia langsung cukur. Tinggal tawaf ifadah. Maka apa? Dia sudah tahallul awal. Atau dia tawaf ifadah sama cukur. Maka dia sudah melakukan 2, tapi lempar jamarot belum. Maka apa? Dia sudah tahallul awal. Ini tahallul awal itu sudah mengerjakan 2 dari 3 kerjaan. Itu disebut dengan tahallul awal. Apa 3 kerjaan tadi? Lempar jamarot, ya kan? Baik itu sugro, wusto, kubro. Kemudian apa? Dia tawaf ifadah sama sa'i. Kemudian apa? Amalan yang ketiga, cukur rambut. Kalau mengerjakan 2 dari 3, maka apa? Maka dia sudah tahallul awal. Nah, yang kedua yaitu apa? Tahallul tsani. Tahallul tsani ini apa? Tahallul tsani itu kalau sudah mengerjakan 3-3-nya ini. Kalau sudah mengerjakan 3-3-nya ini. Ini berarti sudah apa? Tahallul tsani. Jadi sudah dia lempar sudah, cukur sudah, kemudian tawaf ifadah juga sudah. Makanya kalau orang biasanya sudah menggebu-gebu, ya kan? Biasanya apa? Diselesaikan di tanggal 10 semua. Kenapa? Dasi wis gosong. Wis pedot. Sudah panas, gitu kan? Maka dia selesaikan di hari yang ke-10 tersebut. Nah, bagaimana atharnya? Dampaknya ketika seseorang itu melakukan jima' qabla tahallulil awal, sebelum tahallul pertama. Dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kemudian dia ke Mina, ya kan? Kemudian dia di Arafah.
kemudian dia ke Muzdalifah. Malam-malam di Muzdalifah, belum tahallul awal atau besoknya ke Mina, tanggal 10-nya, dia seumpamanya mampir ke hotel terlebih dahulu. Dia belum lempar, belum cukur, belum tawaf ifadah. Ndase ngebul, subhanallah, dia ngelihat istrinya, akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan. Nah, orang yang seperti ini, meskipun dia sudah tarwiyah, sudah arafah, wis nginep di Muzdalifah, tapi belum tahallul, belum melakukan 2 dari 3 tersebut, maka apa? Maka rusak hajinya, yufsidul haj, batal hajinya. Batal hajinya. Kemudian apa? Konsekuensinya yulzimu ikmalu. Dia yulzimu ikmalahu. Dia diwajibkan untuk menyempurnakan. Wah, batal lu lah tak tinggalkan. Enggak, suruh nerusin. Disuruh nerusin. Meskipun sudah batal, dia harus meneruskan dan menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, alaihi badanah, wajib nyembelih. Wajib menyembelih. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Yulzimuhu qada'uhu al-amul muqbil. Dan dia harus mengqada' di tahun setelahnya. Woi, berat kan? Wah, berat. Harus ngantri lagi. Kalau nggak ngantri, ya furoda. Kan seperti itu. Makanya saya tadi bilang, bawa istri itu berat. Nggak bawa istri berat, bawa istri jauh lebih berat. Kenapa? Atmosfernya tadi memang berbeda. Ini kalau melakukan hubungan badan sebelum apa? Tahallul awal. Kalau seseorang itu melakukan hubungan tahallul, melakukan jima itu setelah tahallul awal, dia sudah lempar jamarat, kemudian sudah gundul, ya kan? Kemudian dia mau tawaf ifadah, mampir di hotel dulu, tapi belum tawaf ifadah. Subhanallah, dia terpancing dan akhirnya melakukan. Nah, kalau seperti itu, maka apa? Alaihi syah, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Itu saja, sah hajinya, sah. Tapi apa? Tapi dia wajib untuk membayar apa? Membayar dam, syah. Kenapa? Karena dia sudah tahallul awal. Nah, kalau dia ba'da tahallul asani, setelah tahallul yang kedua, ya kan? Dia sudah tawaf ifadah, dia sudah lempar, dan dia sudah cukur rambut. Maka apa kewajiban bagi dirinya setelah berhubungan badan? Apa kewajiban bagi dirinya? Titik-titik. Ada yang tahu? Wajib apa? Wajib mandi. Wajibnya mandi. Habis itu balik ke Mina untuk apa? Untuk mabit di Mina. Kenapa? Wis aman. Sudah selesai hajinya. Tinggal apa? Tinggal kewajiban haji, yaitu mabit di Mina selama ayyamut tasyrik. Ini berkaitan dengan masalah al-jima, yaitu berhubungan badan antara suami dan istri, dan di situ ada 3 keadaan. Ada yang qabla tahallulil awal, ada yang ba'da tahallulil awal, dan ada yang setelah apa? Ba'da tahallul ats-tsani. Ya kan? Kemudian kita berpindah, tadi haji sudah, ya kan? Haji sudah. Memang kalau dulu saya belajar umroh haji ini, itu kalau nggak praktek itu memang berat, apalagi hajian. Kayaknya misalnya pindah kayaknya sulit. Tapi setelah praktek, alhamdulillah Allah mudahkan. Kemudian ibadah umroh. Umroh, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di situ ada rukunnya, di situ ada wajibnya. Nah, umroh ini hukumnya apa? Hukumnya wajibah. Hukum umroh itu hukumnya wajib, sama seperti halnya haji. Haji adalah merupakan kewajiban, umrah juga adalah sebuah kewajiban. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Perintah dari Allah. Makanya apa? Umrah itu hukumnya wajib. Kemudian rukun umrah itu ada 3. Yaitu apa? Yang pertama, apa Bang Jun? Ihram. Kalau nggak apal ya keterlaluan ngisi manasik terus. Yang pertama apa? Ihram, yaitu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan, itu namanya ihram. Masuk ke dalam nusuk umrah itu disebut dengan ihram. Labbaik Allahumma umratan, itu namanya apa? Ihram. Kemudian yang kedua, titik-titik tawaf.
7 kali, menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Ini yang disebut dengan tawaf. Kemudian yang ketiga itu as-sa'i, yaitu berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Shafat selama 7 kali. Ini disebut dengan sa'i. Rukunnya umroh itu cuma ini saja. Kalau ada orang seumpamanya umroh, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kemudian nyampe Ka'bah dia muter 7 kali, enggak baca apa-apa. Terus pokoknya dia muter 7 kali, habis itu dia juga enggak sholat, kemudian dia langsung sa'i 7 kali, sah. Kenapa? Rukunnya cuma ada 3. Nah, kemudian di sana ada kewajiban-kewajiban. Yang apa bedanya kewajiban sama rukun? Hah? Apa bedanya wajib sama rukun? Rukun tidak sah. Kalau wajib? Kalau wajib? Nah, kalau rukun, kalau ditinggalkan harus mendatangkan rukun. Antum umroh, ya kan? Habis itu ninggalkan tawaf. Harus didatangkan tawafnya itu. Nggak boleh. Antum tawaf 6 kali kurang sekali, ya kan? Wis aku tak bayar kambing aja, nggak bisa. Harus mendatangkan rukunnya, ya kan? Iya. Tapi kalau wajib, antum nggak melakukannya, maka apa? Boleh diganti dengan apa? Dam. Antum nggak cukur seumpamanya, maka apa? Dam, bayar kambing. Makanya itu perbedaan rukun sama wajib. Nah, kewajiban dari umroh itu yang pertama apa? Al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqat. Ketika antum mengucapkan labbaik Allahumma umrotan tadi, itu dari mana mulainya? Itu mulainya dari miqat. Mulainya dari miqat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waqata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ahli Yaman bi Alamlam, wa li ahli Madinah bi Dzil Khulaifa, wa li ahli Irak bi Irqin. Kemudian bagi ahli Najd itu Sailul Kabir. Ini semua, kemudian wali ahli Syam itu di Juhfah. Ini semua adalah merupakan apa? Miqat makani. Dari mana kita mulai untuk mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umrotan. Kemudian kewajiban yang lain yaitu apa? Al-halq wa taksir, yaitu kita potong rambut dan kita memendekkan rambut kita. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Kalau seandainya antum habis tawaf, sa'i, kemudian lali, antum tiba-tiba nggak cukur, maka apa? Maka kewajibannya adalah merupakan apa? Kewajibannya adalah bayar dam ketika kita tidak al-halq wa taksir. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini kita sudah membahas tentang masalah apa? Haji dan umroh. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, yaitu berkaitan dengan masalah apa? Hewan sembelihan. Hewan sembelihan itu banyak macamnya. Ada berkaitan dengan masalah haji, ada yang berkaitan dengan masalah hewan kurban. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.